Siapa sih yang mau sama seseorang yang apa-apa tuh terlalu gampang menyepelekan hal-hal kecil yang dimana mungkin bagi dia tuh ini tuh emang cuma hal biasa. Tapi dia nggak tahu kalau hal tersebut adalah hal yang udah bikin orang lain tuh kecewa. Gimana sih rasanya ketika udah dimaafin terus diulangi lagi, terlalu mudah menyepelekan hal-hal kecil yang selalu bikin sakit. Semua itu gak mudah dan gak enak rasanya. Dan kadang seseorang tuh gak tahu rasanya itu gimana. Mungkin bagi dia yang melakukan hal tersebut ngerasa kayak fine-fine aja. Soalnya kayak ya udah, emang gak ada pihak yang tersakiti di sini. Tapi dia nggak tahu bahwa hal yang menurut dia biasa aja belum tentu itu menjadi hal yang biasa aja untuk orang yang dia sayangi. Bahkan bisa jadi orang tersebut ya udah ngerasa kayak udah capek banget rasanya untuk berbicara lagi, karena ngerasa untuk apa berbicara kalau misalnya selama ini omongannya itu gak pernah didengerin dan selalu aja diulangi untuk yang kesekian kalinya. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Aku harap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Ya walaupun emang aku lagi jarang untuk nemenin, untuk jadi teman tidur kamu, terus teman ngobrol kamu ketika aku lagi live TikTok. Maaf ya. Ya, harapan aku masih sama seperti video-video sebelumnya. Tahu nggak apa? Yaitu, aku berharap semoga keadaan kamu di sana dalam keadaan baik dan sehat. Kalaupun emang hari ini tuh lagi ada yang bikin kamu gak enak, terus ada yang bikin kamu capek dan lain sebagainya, ya aku harap kamu bisa selalu survive dari hal-hal yang udah bikin kamu capek itu dan tetap semangat menjalani hari. Oh iya, di tema kali ini mungkin dari beberapa kalian ngerasain kali ya gimana sih rasanya ketemu sama seseorang, entah itu dari hubungan ataupun pertemanan dan lingkungan. Pasti rasanya kayak capek banget gak sih kalau misalnya ketemu sama orang yang terlalu gampang menyepelekan hal-hal kecil. Kayak ya udah, bagi dia tuh ini tuh cuma hal-hal kecil biasa. Tapi dia nggak tahu bahwa sebenarnya hal kecil yang menurut dia biasa belum tentu itu menjadi hal yang biasa juga untuk kamu. Ayo, kamu pernah nggak ada di posisi ini? Aku tebak pasti kayaknya setiap orang pernah nggak sih? Pernah lah ya. Pernah ya namanya terus-menerus maafin dan maafin dengan kesalahan yang sama. Terus dengan harap ya setelah dimaafin tuh seharusnya tuh bisa berubah. Seharusnya tuh setelah dimaafin tuh bisa ubah loh. Oh ternyata tuh kesalahannya tuh di sini. Dimaafin tuh bukan untuk diulangi lagi, tapi untuk diperbaiki. Bukan malah mengulangi hal-hal yang gak semestinya untuk diulangi. Ya mungkin sekali dua kali mungkin masih oke lah ya. Karena ya mau boga ampun juga setiap orang tuh pasti butuh proses juga untuk berubah. Gak secepat itu dan gak semudah itu mungkin bagi orang untuk mengubah hal-hal yang dimana itu udah bikin kamu tuh ngerasa gak enak banget. Tapi kadang gak banyak dari mereka yang paham sama hal tersebut. Seharusnya ia paham setelah dimaafkan bukan berarti ia bisa seenaknya untuk mengulangi kesalahan sama.
Justru seharusnya tuh berusaha untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jadi, aku mau sedikit cerita. Pas aku ngampus, aku dapat cerita dari salah satu temanku. Dia sempat bertanya kayak gini, Pril, gimana sih cara yang ngadepin orang yang dimana dia tuh terlalu sering menyepelekan hal-hal kecil, ngerasa kayak gak dihargain, ngerasa kayak diperlakukan seenaknya, kayak seolah udah selalu dimaafin, tapi itu bukan bikin dia berubah untuk memperbaiki, bukan bikin dia untuk berusaha agar gak ngulangin lagi, tapi justru malah hal tersebut malah diulangi lagi. Dan justru ya bagi dia hal-hal kecil itu merupakan hal yang biasa, tapi kan gak bagi orang yang merasakan itu. Dan emang sih kalau misalnya kita ngadepin orang yang terlalu gampang nyepelin hal kayak gitu, itu emang agak susah. Kadang buat kita open minded, buat kita speak up, itu rasanya kayak udah gak punya energi lagi, udah gak punya tenaga lagi untuk ngomong. Karena mungkin selama ini kamu udah berusaha untuk ngomong, coba untuk lebih menghargai. Sebenarnya kayak gini tuh gak baik loh. Seharusnya jangan terlalu mudah untuk nyemelekin hal-hal kecil. Tapi kan ada beberapa orang yang dimana dia tuh hanya ingin mendengarkan ketika kamu berbicara aja, tapi setelah itu ya udah lupa. Dia bebas memperlakukan kamu semaunya. Gimana sih rasanya diperlakukan seenaknya? Gimana sih rasanya terlalu disepelein sama hal-hal kecil yang menurut dia biasa aja, tapi kan enggak buat kamu. Kadang kita susah ya buat ngadepin orang seperti itu. Rasanya pasti sakit banget. Siapa sih yang gak sakit ketika dapat perlakuan seenaknya dari orang yang disayang? Semua orang tuh pasti sakit. Cuman baik lagi, untuk berbicara mungkin udah gak ada energi lagi. Karena ngerasa udah percuma buat apa ngomong lagi. Kalau pada akhirnya selalu aja mengulangi kesalahan yang sama. Sebenarnya kalau misalnya setiap orang salah, itu emang hal yang wajar ya. Iya, karena kenapa? Ya karena setiap orang itu tempatnya salah gitu loh. Setiap orang tuh pasti punya salah. Gak ada manusia yang sempurna. Gak ada. Dan dari kesalahan itu, kita sebagai manusia tuh cukup memaafkan dan memberikan kesempatan agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Tapi kadang ketika kita udah berusaha untuk maafin seseorang, tapi malah orang itu ya udah semaunya dia. Dan itu pasti rasanya gak enak banget bersama dengan seseorang yang terlalu sering menyepelekan hal-hal kecil yang menurutnya biasa aja, tapi gak bagi yang merasakannya. Dan gimana perasaan kamu? Apa sih yang kamu lakuin ketika kamu berhadapan sama orang seperti itu? Sebenarnya berharap sama manusia itu boleh, cuma jangan terlalu berlebihan. Kamu berharap dia bisa berubah. Kamu yakin, iya, pasti kita punya keyakinan kan ketika kita udah ngerasa kecewa, ketika kamu udah ngerasa sakit hati, kamu udah ngerasa bener-bener kamu udah ngerasa gak enak banget lah ketika kamu tahu kalau dia tuh selalu menyampaikan hal-hal kecil. Mungkin kamu gak akan bisa untuk ngomong, gak akan bisa karena kamu ngerasa udah capek banget untuk ngomong, udah terlalu sering merasakan hal yang sama terus. Tapi kamu selalu punya keyakinan, kamu selalu ngerasa bahwa dia pasti bisa berubah, dia pasti bisa ngerubah, dia pasti bisa ubah, dia pasti bisa ngehargain aku, ya kan? Tapi ketika kamu menganggap bahwa dia tuh bisa berubah, kamu juga harus tahu bahwa gak semua orang bisa dengan mudahnya ngerubah dirinya sendiri. Kita emang gak bisa. Kita sebagai manusia tuh gak bisa untuk ngerubah seseorang, kecuali emang itu atas dasar keinginan dirinya sendiri. Pasti rasanya kayak
ketika udah terlalu sering disepelein, pasti kamu juga pernah kan yang namanya kecewa sama seseorang, tapi kamu nggak bisa untuk ngebenci dia. Kayak cuma bisa bilang, ya udah, cukup tahu aja. Ya udah, gak apa-apa. Intinya tuh udah hilang respect dan gak ingin peduli lagi. Tapi rasanya tuh kamu masih sayang banget sama dia. Walaupun kamu tahu orang yang kamu sayang itu terlalu menyepelekan hal-hal kecil. Ini mana pasti itu udah bikin kamu capek banget rasanya. Pengen bilang apa sih sama dia? Aku tahu kok. Pasti banyak banget unek-unek di hati kamu yang mungkin kamu ngerasa kamu udah terlalu sering memendam semuanya sendiri. Terus kamu udah, rasanya kamu udah gak bisa untuk ngungkapin itu. Karena kamu ngerasa, ya udahlah. Kalau pada akhirnya harus seperti ini lagi, harus apa? Coba, apa yang pengen kamu bilang sama dia? Kadang pengen banget ngungkapin biar dia tahu. Biar dia tahu gimana sih rasanya disepelein, gimana sih rasanya gak dihargain. Itu rasanya gak enak banget. Dan aku harap nanti kamu juga akan sadar betapa berharganya sesuatu yang sudah hilang. Ketika kamu mencarinya, kamu tidak bisa menemukannya lagi. Ketika kamu menginginkan dia kembali, kamu sudah tidak punya kesempatan itu. Nanti juga kamu akan tahu kok gimana rasanya terlalu sering disepelekan hal-hal kecil yang mungkin menurut kamu biasa aja tapi nggak buat aku. Mungkin saat ini kamu tengah berada di fase dimana kamu nyaman sama diri kamu yang sekarang. Sedangkan aku yang terus-menerus memaafkan kesalahan kamu yang sama. Aku yang terus-menerus menerima kamu, walaupun sebenarnya tuh aku tuh capek ada di posisi ini. Memang semua hal tuh emang bisa dibicarakan baik-baik. Semua hal emang bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Tapi nggak semua hal bisa dimaklumi jika terlalu sering menyepelekan hal-hal kecil yang membuat seseorang tuh muak saat mendengar kata maaf. Nggak semua penyesalan tuh bisa dibayar dengan kata maaf. Memang selama ini kita mungkin masih bisa untuk berbicara baik-baik. Memang segala permasalahan tuh kuncinya tuh memang harus bisa dibicarakan dengan baik-baik. Tapi juga nggak semua hal itu bisa terus dimaklumi. Apalagi jika terlalu sering menyepelekan hal kecil. Mungkin seseorang itu bisa dengan mudahnya maafin kamu. Tapi asal kamu tahu, dia juga punya rasa capek. Capek ketika harus memaafkan kesalahan yang sama berulang kali. Jangan pernah menyepelekan hal-hal kecil. Bahkan jangan pernah mengabaikan kepedulian dari seseorang. Karena nggak semua penyesalan itu bisa dibayar dengan kata maaf. Mungkin bagi kamu ketika kamu udah ngerasa kayak ya udah, semua tuh bisa dikembalikan dengan kata maaf. Hey, ketika seseorang udah capek, ketika seseorang udah nggak ada energi lagi, tenaga lagi untuk ngomong, kata maaf itu dia nggak ada artinya. Iya memang setiap orang tuh tempatnya salah, tapi bukan berarti ketika udah dimaafkan, ya kamu bisa seenaknya seperti itu. Belajar untuk menghargai keberadaan seseorang ya. Belajar untuk menghargai gak semua hal yang kamu anggap biasa aja, itu juga biasa aja menurut orang lain. Mungkin emang kamu perlu merasakan kehilangan dulu, baru kamu tahu, baru kamu sadar, baru kamu bisa melihat bahwa ada seseorang yang terus berusaha ada buat kamu.
yang terus-menerus memaafkan kesalahan kamu, yang terus-menerus bertahan walaupun kamu sering menyampaikan hal-hal kecil yang membuatnya sakit, yang membuatnya kecewa. Apa kamu tahu itu rasanya bagaimana? Mungkin kamu gak tahu karena kamu gak merasakan. Karena kamu gak mencoba untuk mencari tahu dan kamu gak berusaha. Sebenarnya apa sih yang bikin dia bisa terus memaafkan walaupun kamu udah terlalu sering menyepelekan hal-hal kecil? Kadang seseorang tuh dia gak mau tahu ya ketika udah ngelakuin kesalahan dan dia ngerasa kayak ya udah fine-fine aja. Tapi di balik itu semua ya ada perasaan gak enak pasti kan buat kamu. Dan kamu tahu nggak? Ada beberapa hal yang bisa buat seseorang ninggalin kamu. Meski dia benar-benar mencintai kamu. Meski dia benar-benar begitu menyayangi kamu. Dan kamu tahu itu apa? Yaitu saat kamu nyepelein hal-hal kecil yang buat dia sakit hati. Yang buat dia kecewa. Saat kamu selalu ngulangi kesalahan yang sama. Dan selalu mengabaikan teguran-teguran yang dia berikan. Mungkin bagi kamu memang terlihat sepele bukan? Kamu yang semaunya, seenaknya tapi enggak buat dia. Awalnya mungkin dia masih bisa menerima. Dia masih bisa memaafkan. Dan dia masih bisa untuk berusaha bertahan walaupun rasanya pasti capek banget. Tapi semakin lama, dia akan merasa bosan. Dan mencapai titik yang benar-benar sudah tidak sanggup. Hingga akhirnya, dia memilih untuk menyerah. Dan mengiyakan semua perkataanmu. Dia menyayangimu, tapi tidak dengan caramu memperlakukannya. Jangan pernah kamu menganggap dengan kata maaf itu bisa menyelesaikan semuanya. Gak semua penyesalan itu bisa dibayar dengan kata maaf. Maka dari itu, berusahalah menghargai seseorang yang saat ini bersama kamu. Kamu gak akan tahu kapan dia akan pergi. Kamu gak akan tahu. People coming go tuh ada. Setiap orang tuh ada waktunya. Setiap orang ada masanya. Memang rasanya gak enak banget kalau misalnya udah terlalu sering merasakan hal yang sama dan kesalahan sama seperti ini. Hai kamu, aku emang gak tahu perasaan kamu gimana. Aku emang gak tahu apa yang sedang kamu jalani dan alami di sana. Aku pun di sini pernah kok ngerasain ini dimana ketemu sama seseorang yang dimana dia tuh terlalu mudah menyampaikan hal-hal kecil. Dan kamu tahu apa yang aku lakukan? Aku berusaha nge-cut off orang-orang itu. Sekalipun itu orang yang kita sayang sekalipun, berusaha untuk negur dia. Berusaha untuk ngasih tahu. Walaupun pasti rasanya kayak capek banget untuk ngasih tahu terus-menerus. Hey, kita tuh jangan terlalu sibuk mementingkan kebahagiaan orang lain. Kasihanilah diri kamu sendiri. Mau sampai kapan kamu terus-menerus seperti ini? Padahal kamu juga tahu kalau misal kamu juga butuh dihargai. Ketika seseorang gak berusaha ngehargain kamu, untuk apa? Kalau hanya dia aja yang mau ingin dihargain, tapi dia sendiri gak bisa untuk ngehargain itu. Ya memang susah rasanya untuk berusaha memperbaiki itu. Apalagi ketika seseorang itu hanya terus-menerus meminta kata maaf, tapi dia gak berusaha untuk memperbaiki itu semua. Kalau misalnya kamu udah capek, jangan terus maksain diri kamu ya. Ya walaupun aku tahu sih, setiap orang tuh dia pasti bakal punya keputusan ketika udah berada di titik capek banget. Ya kan?
Karena aku tuh sering dapat cerita tuh kayak gitu. Tapi kalau misalnya aku pribadi tuh, aku lebih kayak aku ngasih kesempatan, entah sama siapapun. Bahkan ada orang-orang yang gak menghargai karya aku sekalipun ya, aku selalu ngasih kesempatan. Aku selalu ngasih diskusi yang baik, jalan keluar yang baik itu seperti apa. Sekali dikasih kesempatan, oke, kalau misalnya kedua kali itu ngulangi gak apa-apa. Tapi kalau misalnya terus-menerus seperti ini, dia gak akan tahu. Dia gak akan bisa ngubah dirinya sendiri. Maka dari itu kenapa kita tuh harus bisa tegas sama diri kita sendiri. Kalau misalnya terus-menerus seperti itu, orang lain gak akan bisa untuk menghargai kita. Kamu yang terlalu berusaha untuk menghargai orang lain, tapi dia gak sebaliknya. Itu namanya gak ada feedback dong. Ya, itulah. Kadang susah sih kalau misalnya sama orang yang nggak peduli dan nggak peka sama hal kayak gitu. Ngerasa kayak ya udah seenaknya aja ngelakuin hal-hal sesuka hati dia. Tapi dia nggak tahu bahwa sebenarnya tuh di sini ada seseorang yang udah terlalu sering ngerasain hal tersebut. Mau marah, mau sedih, mau kecewa, mau berontak, rasanya udah nggak ada energi lagi, ya nggak sih? Karena ngerasa kayak ya udah seperti ini, udah capek rasanya. Hey, kalau misal kamu ketemu sama orang seperti ini, memang susah ya buat jadi orang baik, buat jadi orang tulus tuh susah. Tapi orang tulus itu ketika udah capek, ketika pergi ya pasti akan pergi dan gak akan kembali, iya gak sih? Maka dari itu carilah seseorang yang dimana dia tuh mau menghargai kamu. Ketika kamu menghargai dia, dia juga mau menghargai kamu. Jangan hanya kamu aja yang berusaha untuk menghargai dia. Feedback itu perlu. Nyari yang sama-sama butuh itu penting. Nyari yang sama-sama bisa menghargai itu juga jauh lebih penting. Gak selamanya tuh kamu terus-menerus berusaha untuk membuat dia bahagia, menjadi manusia sepengertian itu untuk dia, tapi dia sendiri gak sebaliknya. Maka dari itu, jangan terlalu menggantungkan harapan kamu ataupun menaruh ekspektasi kamu terlalu tinggi sama manusia. Karena setiap manusia itu bisa berubah kapanpun, bisa pergi kapanpun. Jadikan diri kamu menjadi seseorang yang dimana ketika suatu saat nanti kamu merasakan hal yang membuat kamu kecewa dan sakit hati, kamu bisa mengobati hal tersebut. Dan aku harap kamu gak akan ngerasain rasa sakit itu. Karena ketika kita berusaha untuk menaruh hati sama seseorang, membukakan pintu hati, pasti itu perlu proses kan. Dan gak semudah itu mungkin bagi kamu untuk suka sama seseorang. Tapi ketika kamu udah menjatuhkan pilihan, carilah seseorang yang dimana dia bisa menghargai kamu, bisa memberikan perlakuan kamu sebaik mungkin. Karena itu poin pentingnya, oke? Ya, kalau emang kita bertemu sama orang-orang kayak gitu ya udahlah, cukup tahu aja. Yang penting jangan pernah capek jadi orang baik. Walaupun namanya jadi orang baik itu pasti capek ya. Tapi ya, aku yakin kamu semua di sini bisa mendapatkan pasangan terbaik, oke? Dan gak akan ngerasain namanya rasanya sakit hati, kecewa karena terlalu disepelein hal-hal kecil yang menurut dia biasa aja, tapi gak menurut kamu. Bahagia selalu ya. Semoga di podcast selanjutnya aku bisa menyapa kamu, yang dimana dalam keadaan kamu baik-baik aja dan semua terlihat bahagia. Terima kasih ya udah dengerin episode hari ini. Semoga nanti aku bisa lebih sering upload lagi ketika aku
bisa memanage waktu dengan baik. So aku harap walaupun aku lagi jarang banget nemenin kalian, jadi teman tidur buat kalian, aku harap kalian gak akan capek untuk nunggu update yang terbaru dari aku ya. Makasih juga ya udah denger episode yang tersedia di podcast teman tidur dan juga yang tersedia di Spotify. Dan jangan pernah bosen. Makasih udah support aku sampai sejauh ini. Semoga channel ini bisa semakin berkembang dan bisa menghasilkan karya-karya yang terbaik untuk nemenin waktu malam kalian semua. Dan makasih udah denger episode hari ini. Kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast teman tidur.